Siasat Basudewa Krishna melarang senjata tersakti ikut dalam perang Baratayuda karena kekuatan dahsyatnya yang dapat menghancur ratakan semua sasarannya hanya dalam waktu 60 detik saja. Senjata apakah itu? Dan siapakah sosok pemilik senjata sakti itu? Nah, sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe channel Baline Story. Serta aktifkan juga tombol notifikasinya agar para sobat pecinta serial Mahabharata tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya, khususnya tentang kisah serial Mahabharata yang tidak tayang di TV. Suksema. Sebelum perang Baratayuda akan dimulai, Sri Krishna mengumpulkan dan menanyakan kepada semua kesatria baik dari pihak Kurawa dan Pandawa yang akan ikut bertempur di medan perang Kurusetra. Krishna menanyakan tentang berapa hari waktu yang mereka butuhkan jika menghadapi perang tersebut dengan seorang diri. Bhisma menjawab kalau dia hanya membutuhkan 20 hari untuk menyelesaikan perang itu. Sedangkan Guru Drona dan Karna mengatakan mereka mampu mengakhiri perang itu dengan waktu 24-25 hari saja. Sedangkan Arjuna mengatakan dia mampu mengakhiri perang itu dengan waktu 28 hari. Dengan semua jawaban dari kesatria itu, maka Sri Krishna memperoleh jawaban tentang rentang waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan perang Baratayuda. Setelah itu, sebelum hari perang dimulai, Sri Krishna menemui seorang kesatria yang bernama Barbarika. Krishna menanyakan tentang berapa hari waktu yang dibutuhkan Barbarika untuk menyelesaikan perang di Kurusetra dengan sendirian. Barbarika pun menjawab bahwa dia akan mampu menyelesaikannya hanya dalam 60 detik saja. Tetapi, jawaban dari Barbarika sangat mengejutkan Sri Krishna. Krishna pun menanyakan bagaimana caranya menyelesaikan perang besar tersebut hanya dalam waktu sesingkat itu. Barbarika pun mengungkapkan kalau dia telah dianugerahi 3 anak panah sakti dan dengan anak panah itulah dia bisa menyelesaikan perang itu dengan seorang diri dalam rentang waktu yang sangat singkat. Barbarika lalu menjelaskan kekuatan ketiga anak panah yang dia miliki. Barbarika mengatakan dengan anak panah yang pertama dia bisa menandai semua benda-benda yang ingin dia musnahkan. Dengan panah kedua dia bisa menandai semua benda yang ingin dia selamatkan, dan dengan panah yang ketiga dia mampu menghancurkan serta memusnahkan semua musuh yang sudah ditandai oleh anak panah yang pertama dan menyelamatkan semua orang yang ditandai oleh anak panah kedua. Setelah itu Sri Krishna meminta Barbarika untuk menunjukkan kekuatan dari panah itu dengan cara mengikat semua daun dari pohon yang ada di sana. Saat Barbarika mulai mengucapkan mantra dari panah itu, tanpa sepengetahuan Barbarika, Krishna menyembunyikan satu daun dari pohon itu di bawah kakinya. Ketika Barbarika melepaskan anak panah pertama, dengan cepat panah tersebut menandai semua daun dari pohon itu dan akhirnya mulai berputar-putar di sekitar kaki Sri Krishna. Barbarika pun berkata kalau pasti ada daun di bawah kaki Sri Krishna serta meminta Krishna mengangkat kakinya. Setelah Sri Krishna mengangkat kakinya, anak panah itu pun melesat dan menandai daun yang tersisa itu. Setelah melihat kejadian itu, Sri Krishna sangat takjub akan kekuatan dari senjata Barbarika serta menyimpulkan panah itu begitu hebat dan sempurna. Bahkan jika Barbarika tidak menyadari keberadaan targetnya, anak panah itu masih dapat menemukan dan melacak semua sasaran tujuannya. Di mana dengan kata lain, walaupun para kesatria bersembunyi atau disembunyikan di tempat manapun, anak panah Barbarika akan mampu memusnahkan semua musuhnya. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang akan bisa lolos dari panah itu. Krishna juga mengakui kalau Barbarika pasti bisa dengan mudah memenangkan peperangan di Kurusetra hanya dengan seorang diri dengan waktu yang sangat singkat. Sri Krishna kemudian tersenyum dan menanyakan pihak mana yang akan Barbarika bantu dalam perang yang akan terjadi nanti. Barbarika menjawab bahwa dia akan selalu mendukung dan membantu pihak yang lebih lemah, dan karena untuk saat ini pasukan Pandawa lebih kecil dari Kurawa maka dia akan mendukung Pandawa.
Krishna kemudian memperlihatkan kilas perang yang terjadi di Kurukshetra jika seandainya Barbarika ikut dalam perang tersebut. Karena dia adalah pejuang yang terhebat di medan perang, maka pihak mana yang dia rasa lemah maka dia akan membantunya. Jika suatu hari dalam perang pihak Kurawa lebih lemah dari Pandawa maka dia akan berpindah menuju pihak Kurawa. Hal ini pun akan membuat dirinya terombang-ambing di antara kedua belah pihak dan menghancurkan semua orang dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Kemudian setelah Barbarika melihat semuanya, Krishna pun menanyakan siapakah yang dia anggap sebagai gurunya. Barbarika pun menjawab bahwa Basudewa Krishna lah yang dia anggap sebagai gurunya. Kemudian Krishna meminta agar Barbarika tidak mengikuti perang yang akan terjadi di Kurukshetra serta meminta kepala dari Barbarika sebagai guru daksina, yaitu persembahan pemberian murid kepada gurunya. Barbarika kemudian teringat akan perkataan ibunya di mana jika mati di tangan Krishna maka dia akan mencapai moksa dengan cepat. Tanpa berpikir panjang, dengan senang hati Barbarika mempersembahkan kepalanya kepada Sri Krishna. Barbarika pun kemudian memenggal kepalanya menggunakan anak panahnya sendiri dan kepalanya itu pun tepat jatuh di kaki Sri Krishna. Karena keinginan Barbarika yang ingin melihat seluruh perang yang terjadi nanti di Kurukshetra, maka Sri Krishna menghidupkan kembali kepala Barbarika dan menempatkannya di atas gunung yang tepat menghadap ke Kurukshetra. Di mana nanti Barbarika lah yang akan menjadi saksi kunci tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam perang dahsyat tersebut. Dan itulah siasat Basudewa Krishna menghentikan senjata dahsyat milik Barbarika agar tidak ikut dalam perang di Kurukshetra.